Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi ini merupakan pribadi yang al-arif billah. Ayahnya adalah termasuk tokoh-tokoh besar dari auliya illahi ta'ala. Ayahnya wali, anaknya ma'rifat billah, al-arif billah. Berarti ya sama-sama walinya. Berkaitan dengan hasyiah tafsir Shawi, hasyiah As-Shawi ala tafsir Jalalain. Nah, ini kenapa kita mukodimahnya agak panjang. Mukodimah tafsir Jalalain ini agak panjang karena yang diharapkan adalah kita mengenal, tidak hanya kita mengulas isi dari tafsir surah Yasin dari kitab tafsir Jalalain, akan tapi kita mengenal siapa penulisnya, siapa pengarangnya, siapa ulama-ulama yang terlibat, siapa yang kemudian memberi penjelasan terhadap penjelasan terhadap tafsir surah Yasin yang ada dalam tafsir Jalalain yang menjadi materi utama atau rujukan utama dari ngaji kita pada live streaming seperti ini. Harapannya tentu kalau ngaji seperti ini adalah kontekstual, namun akan tapi meskipun kontekstual, agar kita ini tidak terlepas dari sumber-sumber yang mu'tabarah, yang terpercaya, yang otoritatif, maka kembali pada kitab-kitab mu'tabarah. Kalau tentang Al-Quran, maka dalam kita kembali kepada tafsirnya ulama ahli sunnah wal jamaah menjadi sebuah keniscayaan. Pertama berkaitan dengan tafsir atau hasyiah Shawi ala tafsir Jalalain. Ini dikarang oleh Imam As-Shawi. Nah, siapa Imam As-Shawi itu? Dalam beberapa sumber, diantaranya sumber tulisan-tulisan tentang biografi ulama yang cukup modern, ada dikutip di sini, ada Al-A'lam disebutkan juz 1 halaman 246. Dinyatakan di sana As-Shawi itu lahir pada tahun 1175 Hijriah atau 1761 Masehi. Kemudian wafat pada 1241 Hijriah atau 1825 Masehi. Nama asli atau nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Secara tasawuf atau secara thariqah, beliau termasuk pengamal thariqah khalwatiyah. Kemudian Asy-Syahir Bishawi terkenal dengan Imam As-Shawi. Faqihun malikiyun, yaitu orang yang bermazhab fikihnya faqihun, latar belakangnya ada faqih, orang yang ahli fikih, malikiyun yang bermazhab maliki. Berbeda dengan kita mazhabnya, kalau kita umumnya Syafi'i. Tapi ini maliki. Nisbatuhu ila Sha'il Hajar. Nasab nisbatnya As-Shawi itu maksudnya adalah orang yang berbangsa Sha'il Hajar. Sha'al Hajar fi iqlimil gharbiyah di Misra, yaitu di Mesir. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarah, akan tapi kemudian beliau wafat di Madinah Munawwarah, dekat dengan makam baginda Kanjeng Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulama fikih, sebagai ulama yang berasal dari Mesir, melahirkan banyak karya, di antaranya Hasyiatus Shawi ala tafsir Jalalain yang nanti menjadi pelengkap kajian tafsir Jalalain kita. Kemudian Hawasyi ala ba'di kutubi Syekh Ahmad Dardir fi fiqhil Malikiyah. Imam As-Shawi ini juga mempunyai banyak karya tulis fikih, tentu fikih Maliki, yaitu Hawasyi, catatan kaki atas beberapa kitab fikihnya Syekh Ahmad Ad-Dardir yang juga ahli fikih Maliki. Kemudian ada Al-Faraid As-Sunniyah dan yang lain sebagainya. Ini yang dicatat oleh Al-A'lam dalam kitab Al-A'lam. Kemudian keterangan yang lebih luas disampaikan oleh Ilyan Sarkis dalam Mu'jam Al-Matbu'at. Kemudian ada keterangan Al-Arif Billah.
bahwa Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi yang kitabnya nanti kita jadikan, yang keterangannya, yang kitabnya kita jadikan pelengkap dari kajian surah Yasin ini merupakan pribadi yang al-arif billah, berarti ahli ma'rifat. Secara sufi, secara tasawuf itu adalah ahli ma'rifat. Sama tadi Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi al-Maliki fi So'il Hajar bisa ti'inel. Nah, ini ada keterangan yang lebih luas. Bisa ti'inel yaitu di pinggir sungai Nil. Bimisra wakana waliduhu min kubaril auliya. Ternyata ayahnya berarti Muhammad Ash-Shawi, ayahnya Syekh Ahmad Ash-Shawi ini, ayahnya adalah termasuk tokoh-tokoh besar dari auliya illahi ta'ala. Ayahnya wali, anaknya ma'rifat billah, al-arif billah, berarti ya sama-sama walinya. Sejak kecil sudah belajar hafizul Quran fi baladihi, belajar di kampungnya, belajar Al-Quran, menghafalkan hafizul Quran fi baladihi. Sumantaqala ilal jami'il ashar fi talabil ilmi. Kemudian setelah selesai menghafalkan Al-Quran di kampungnya, kemudian belajar lebih lanjut ke Universitas Al-Azhar di Kairo, yaitu pada tahun 1187 Hijriah. Banyak sekali sebenarnya, tidak hanya yang tadi disebutkan dalam Al-A'lam, karya-karya beliau yang masih makhtutat, yang masih menjadi manuskrip, masih berupa manuskrip, belum tercetak, belum matbu'ah. Di antaranya adalah Al-Asrar Ar-Rabbaniyah wal Fuyudat Ar-Rahmaniyah ala Sholawatid Dardiriyah, kemudian Bulghatus Salik li Aqrabil Masalik, yaitu hasyiah atau catatan pinggir atas kitab Syarah Shaghir li Aqrabil Masalik, karyanya Imam Ahmad Ad-Dardir, fikih Malikiyah. Kemudian ya ini yang sudah tercetak, hasyiah ala Tafsiril Jalalain. Yang hasyiah ala Syarh Shaghir ini juga sudah tercetak. Kemudian banyak lagi. Nah, ini dari yang disampaikan dalam Al-Matbu'at karyanya Ilyan Sarkis. Kemudian dalam naskah Darul Fikr juga ada beberapa keterangan tentang Imam Ash-Shawi. Sama, keterangannya hampir sama, cuma ada penjelasan lebih detail lagi. Wa hasyiatus Shawi ala tafsiril Jalalain wa huwa amalun dhakhmun yastahiqul inayah wa tahqiq wa dirasah. Bahwa hasyiah Shawi yang menjadi catatan ilmiah penjelas itu adalah sebuah karya besar yang memerlukan upaya yang sangat keras, penelitian yang sangat mendalam, dan kajian yang cukup. Fasawi qad ta'ammaqa tafsirul Jalalain wa wa'iya tariqatahuma fi syarhil kitab Al-Karim. As-Shawi benar-benar ta'ammuk, berarti mengkaji secara serius tafsir Jalalain dan memahami betul, menguasai betul tariqatut tafsir yang dilakukan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Wa ghaswa fi a'maqil ma'ani, kemudian berupaya menggali makna-makna Al-Quran yang belum tereksplor dalam tafsir Jalalain. Tsumma wada'a hasyiyatahu hadhihi allati adhafat al-katsira ila hadzal tafsir wa ka'annaha ja'at litaqula innallaha subhanahu alladzi aqsama annahu sayahfazul qur'anahu qad manna ala hadzal ummah fi kulli jilin ala muddiz zaman bi ulama mutafaqqihin yaghuduna wara'al ma'ani wa yastakhrijuna duraruha liyafhimuhan nas ala muddil azman. Secara sederhana, dalam catatan Darul Fikr ini yang ditulis pada
24 Rajab 1413 atau 1993 Januari 1993, bahwa tafsir As-Sawi ini sebuah tafsir yang menjadi penjelas tafsir Jalalain, kemudian menggali makna-makna yang belum tereksplor dalam tafsir Jalalain. Seolah beliau menyatakan demikian menurut dari timnya Darul Fikr ini, seolah mau berkata demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah bersumpah bahwa Allah sendiri yang akan menjaga Al-Qur'an itu telah memberi anugerah kepada umat Islam dalam lintas sejarahnya. Qad manna ala hadhil ummah fi kulli jilin ala mudhi zaman bi ulama. Islam itu diberi ulama-ulama yang memang mempunyai keilmuan yang jelas. Kemudian mereka menggali dari keilmuan mereka yang dapat dipertanggungjawabkan ini, menggali makna-makna Al-Qur'an yang belum tereksplor dari tafsir-tafsir sebelumnya. Wa yastakhrijuna duraraha liyufhimahan nas. Supaya apa kok ulama ini masih mengeksplor terus supaya nanti difahami oleh masyarakat pada masanya. Sehingga sederhananya Al-Qur'an itu mau ditafsiri, dijelaskan, masih bisa dijelaskan lagi sesuai lintas sejarah. Catatannya adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang menggali Al-Qur'an itu orang-orang yang memang keilmuan Qur'annya, ulumul Qur'annya adalah mapan. Karena kita bukan ulama, karena kita hanya santri, karena kita hanya orang biasa, maka fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya kepada ahli zikir, kepada kiai-kiai kita, kiai-kiai di masjid, kiai-kiai di kampung, kiai-kiai di musola, kiai-kiai di ustadz-ustadz di TPQ, kiai-kiai di pesantren, baik pesantren yang kecil maupun yang besar, yang mereka jelas-jelas track record belajar itu jelas. Mondok kalau di Magelangan sini umpamanya mondok di Tegalrejo yang cukup besar, kemudian atau mondok di Raudhatut Thulab Wonosari, atau kalau di Jawa Timur ada Lirboyo Ploso Sidogiri, kemudian Jawa Tengah ada Sarang yang membicarakan hadis, yang membicarakan fikih, yang membicarakan tentang ilmu-ilmu keagamaan Islam. Ini adalah mereka yang basis pendidikan keilmuan yang jelas, maka dapat kita percaya, dapat kita ambil. Akan tapi kalau yang membicarakan agama ini tidak jelas jeluntrungnya, track record pengetahuannya ini tidak jelas, atau mungkin sanad keilmuannya itu tidak jelas, maka ini juga sangat repot sekali untuk kita, percaya. Nggak mantap hati ini untuk mempercayai orang-orang seperti itu, apalagi nanti kontennya menyampaikan ujaran kebencian dan yang lain sebagainya, atau menyimpang dari metodologi yang sebenarnya. Nah ini kan repot juga. Makanya wa yastakhrijuna duraraha liyufhimahan nas. Nah tugas kita itu adalah untuk belajar ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadis. Ini sudah disampaikan oleh ulama, mereka sudah benar-benar gigih untuk mempelajari apa maksud Al-Qur'an itu, apa maksud hadis itu, bagaimana hukum-hukum fikih yang ada bahsul masail di banyak tempat, ada musyawarah keagamaan fikih di banyak tempat. Sepanjang zaman insya Allah ila yaumil qiyamah, Allah akan memberi umat Islam, memberi kita yang orang biasa ini ulama-ulama yang dapat menjadi pelita, utamanya bagi urusan keagamaan. Nah, kita sebagai umat Islam tinggal mengikuti para ulama, mengikuti penjelasan-penjelasan ulama yang jelas keilmuannya. Nah, akan tetapi meskipun sudah ada beberapa catatan yang lain tentang tafsir Jalalain, tentang ada Majma' al-Bahrain, ada Al-Futuhat al-Ilahiyat atau Hasyiah Jamal ala Tafsir Jalalain,
Hasyiah Sawi ini mempunyai karakter yang khusus, khosois, ada keistimewaan, ada ciri khas dari tafsir As-Sawi itu. Di antaranya pertama adalah an-naqdu fas-Sawi lam yusarih aqwalal jalalain fahsbu. Imam As-Sawi ini tidak hanya menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain saja. Wa innama syarraha wa naqasa wa qarana baina tafsir Jalalain wa ghairihi minat tafasir faradhiya haitsu tana'a. Imam Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi ini ia menjelaskan apa yang ada dalam tafsir Jalalain, mengkritiknya, mengkomparasikannya atau membandingkannya dengan tafsir-tafsir yang lain. Kemudian kalau sudah mencapai kesimpulan, faradhiya haitsu qatana'a, ketika sudah plong, oh ini kalau begini ini cocok dengan keilmuan. Nah, baru beliau menyetujui pendapat-pendapat atau kesimpulan itu. Wan taqada wa atara'yahu mustanadan ila aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in. Kemudian menyampaikan kalau pendapat saya seperti ini berdasarkan hadis-hadis baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in dan tentunya ulama-ulama sebelumnya.